Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam renungan saat ini. Kiranya damai sejahtera Kristus akan bersama-sama dengan kita di setiap kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan tinggi di hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih untuk semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu tinggal dan diam dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami untuk memahami, mengerti, bahkan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-lah, kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengingat akan masa lalu, tentu ada perasaan malu dan menyesal atas berbagai perbuatan yang tidak terpuji. Entah itu berupa iri hati, bohong kecil, mengambil barang tanpa izin, marah dengan merusakkan barang. Semuanya pernah kita lakukan, terutama semasa kanak-kanak dan remaja. Memang setelah melakukan hal-hal yang kurang baik, sering ada rasa menyesal yang timbul di dalam hati. Pikiran pun melayang, membayang, bagaimana jika sekiranya kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan. Namun biasanya kita menghibur diri dengan memakai alasan bahwa semua yang kita lakukan hanyalah dosa-dosa kecil. Benarkah dosa kecil akan diabaikan Tuhan? Ayat pembukaan di atas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti semua dosa adalah sama di hadapan Tuhan. Orang Kristen memang percaya bahwa Tuhan adalah Maha Suci, dan karena itu Ia membenci semua bentuk dosa. Tetapi Tuhan juga Maha Pengampun dan Maha Kasih. Siapa yang percaya kepada Kristus akan mendapat pengampunan. Dalam hal ini, pertanyaan yang terkadang muncul yaitu, apakah Tuhan membedakan dosa kecil dan dosa besar dalam pengampunannya? Apakah Ia lebih mudah mengampuni dosa yang kecil? Apakah Ia akan selalu mau mengampuni dosa kita sekalipun itu dosa besar? Ayat di bawah ini memberikan jawaban untuk kita. Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagi Tuhan, tidak ada beda antara dosa kecil dan dosa besar. Semua itu adalah dosa yang memerlukan penebusan darah Kristus. Jika kita bertobat dari dosa-dosa kita, Ia mau melupakan dosa-dosa kita. Ibrani pasal 8 ayat 12. Karena itu, setelah mendapat pengampunan, kita harus berhenti dari berbuat dosa, baik besar maupun kecil. Hari demi hari, kita harus berubah menjadi makin serupa dengan Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 6.
Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Semua dosa adalah sama di hadapan Allah yang Maha Suci. Walaupun demikian, selama kita hidup di dunia, dosa kecil tentunya berbeda dengan dosa besar. Karena itu, pemerintah sebagai wakil Allah di dunia membedakan jenis kejahatan dan memberikan hukuman yang berbeda. Dalam Roma pasal 13 ayat 4 berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudaraku yang terkasih, dalam kenyataannya, apa yang kita anggap dosa kecil bisa dan sering bertumbuh menjadi besar tanpa kita sadari. Mereka yang sering berbohong kecil, lama-lama menjadi pembohong besar. Mereka yang sering mengambil atau memakai barang orang lain tanpa izin, lama-kelamaan bisa menjadi pencuri atau koruptor. Mereka yang senang mengumbar hawa nafsu dalam pikirannya, lambat laun jatuh dalam persinahan dan berbagai hal-hal yang tidak senonoh. Mereka yang mengabaikan etika, lambat laun akan mengabaikan hukum. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa dosa apapun yang kita lakukan adalah cukup untuk membawa kita ke arah kematian abadi. Hanya melalui darah Yesus, kita telah mendapat pengampunan. Karena itu, sebagai orang yang diselamatkan, kita harus berusaha untuk hidup dalam kebenaran setiap saat. 1 Korintus pasal 15 ayat 34 menyatakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini. Firman yang selalu memberi pengajaran yang baik untuk setiap kami, anak-anak-Mu. Begitu banyak dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan. Baik dosa-dosa kecil kami, bahkan dosa-dosa besar kami yang menyakiti hati Engkau. Namun, Engkau tetap mengasihi kami, ya Tuhan. Ampunilah kami, Bapa. Hanya lewat darah anak-Mu Yesus Kristus kami dapat pengampunan itu. Kiranya hidup dan kehidupan kami senantiasa dibaharui terus untuk kami tetap hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Terima kasih, ya Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami. Ampuni kami, ya Bapa. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan saat ini, saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.